Baik, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari yang sangat kita nanti-nantikan. Hari yang sangat berbahagia. Ya Jacob dan Ratu gimana? Luar biasa. Inilah waktu yang boleh kita nanti-nantikan. Karena saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya ketika kita berbicara mengenai pernikahan, maka Allah lah yang pertama yang melakukan pernikahan di Taman Eden. Itulah sebabnya hari ini kita boleh menyaksikan dua anak Tuhan sedang berdiri bersama-sama di hadapan kita untuk menyatakan janji setia mereka, untuk menerima akan berkat Tuhan lewat firman-Nya, dan bahkan kita boleh bersama-sama melihat mereka. Saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran. Dikatakan saya membaca sebuah buku, kasihilah yang kamu nikahi dan nikahilah yang kamu kasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menikah itu adalah keputusan yang sangat perlu memiliki pertimbangan yang sangat apa? Sangat luar biasa. Saudaraku, ketika kita melakukan pernikahan atau ketika kita menikah dengan pasangan kita, maka di sana dibutuhkan satu kehidupan di mana ada cinta. Pertanyaannya, Jacob, benarkah kau mencintai Ratu? Bagaimana kau? Oh benar, luar biasa. Bagaimana kau Ratu? Emang kau mencintai dia? Oh iya, para orang tua kami yang kami kasihi, mereka rupanya saling mencintai. Pak Tobing, mereka saling mencintai. Itulah sebabnya pasangan itu harus saling. Yang pertama, puji pasanganmu. Berapa kali kau bilang Jacob sama dia cantik, bahwa cantik sekali si Ratu ini. Setiap saat, saudara dengarkan pasti tahu. Setiap saat si Ratu ini cantik. Kalau si Jacob ini berapa kali kau puji dia nak? Sering? Jangan sampai nanti setelah kakinya terantuk kawan, lalu kau bilang, enggak kau lihat ya, gitu ya. Lalu dikatakan perlu pasangan itu saling mendengar. Saya ingin mau sampaikan kepada saudara, Alkitab mencoba menyampaikan kepada kita, dikatakan bahwa Yakobus 1 ayat 19 dikatakan bahwa manusia ini harus lebih cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, apalagi marah, harus lambat. Saya tidak tahu seperti apa ya, kalau kita berbicara mengenai apa dikatakan, kenapa Tuhan katakan lewat Rasul Yakobus lambat untuk berkata-kata, lalu cepat untuk mendengar. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia ada dua telinganya, benar? Rupanya supaya kita cepat mendengar. Lalu diciptakan mulut satu. Saya tidak tahu Pak Tobing, kalau ada dua mulut manusia seperti apa ributnya manusia ini. Seperti apa namanya? Bayangkan seorang manusia dua mulutnya. Satu di belakang, satu di depan. Siapa yang diomongin gak ngerti kita. Tapi Tuhan rupanya sangat luar biasa. Maka saya mau katakan kepada kalian berdua, dengarkan pasanganmu. Anda harus lebih percaya kepada pasanganmu, dan Anda harus lebih mendengarkan pasanganmu. Supaya rumah tanggamu jangan terlalu banyak mendengar orang lain. Tadi si Ratu jalan. Tadi si Jiko lagi jalan dengan cewek lain. Wah, ini bahaya ini. Dengarkan pasanganmu. Selanjutnya dikatakan hendaknya pasangan itu saling menguatkan. Lalu selanjutnya dikatakan mereka harus saling menghibur.
Dan dikatakan selanjutnya, mereka harus saling menghormati. Ya, pasangan itu harus selalu apa? Dan dibutuhkan komitmen untuk itu. Lalu selanjutnya saudaraku, apa yang membedakan rumah tangga Kristen dan tidak rumah tangga Kristen? Pernah saudara dengar? Pertanyaan saya berdua kalian. Sebelum kalian menikah ini berapa kali kalian berdoa satu hari kawan? Bisa diingat? Lupa? Oh minimum 3 kali. Luar biasa mereka. Saya mau katakan kalau Anda lakukan 3 kali satu hari ketika Anda sebelum apa? Menikah. Maka 2 kali lipat dari situ setelah Anda menikah lakukan berdoa. Amin. Amin. Untuk apa? Agar kiranya Tuhan boleh selalu bersama dalam rumah tanggamu. Libatkan Tuhan. Buat mesbah rumah tanggamu hidup setiap pagi. Hidup setiap sore. Sehingga Anda akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jika rumah tangga atau jika pria dan wanita melakukan hal ini, membuat rumah tangga mereka bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, dikatakan maka mereka akan selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Efesus pasal yang kelima. Pernah membaca Ratu? Efesus 5 ayat 22 sampai 31. Ini adalah salah satu nasihat Rasul Paulus. Saya mau sampaikan saudaraku, ini bukan hanya nasihat kepada Jikov dan Ratu. Saya mau kembalikan kepada kita seluruhnya rumah tangga yang ada di dalam ruangan ini. Dikatakan seperti ini. Hai istri. Apa istrimu Jikov? Belum ya? Oh belum, benar. Karena mereka belum bersatu. Siapa istrinya Pak Tobing? Kenal istri Bapak? Oh kenal. Saya tadi dengarkan sesuatu hal dari Bapak Tobing ini. Dia katakan di luar sana, memang wanita ini perlu harus dipuji. Perlu harus dibanggakan katanya. Kenapa? Karena kalau tidak ada wanita repot kita laki-laki. Seperti Pak Pandiangan lah repot dia hari ini. Karena istrinya tidak ada di sini. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Seperti apa Tuhan itu, Ratu? Dia adalah seorang teladan. Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dia selalu membantu orang lain. Maka suami yang seperti Tuhan kehidupannya, maka perlu Anda tunduk kepadanya. Tunduk dalam hal apa Ratu? Dalam segala sesuatu. Dikatakan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, maka suamimu ini nanti, karena sekarang belum kan, seperti kata Jikov, nanti Jikov ini akan menjadi suamimu, maka dialah menjadi kepala rumah tanggamu. Selanjutnya, hai Jikov, kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 ini, kasihilah istrimu, ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pernah mencubit tangan sendiri? Pernah nggak? Sakit nggak, bro? Sakit ya? Rasanya seperti apa sih? Ya, kalau keras itu pasti bisa luka. Maka seorang suami, dia harus mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi, artinya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka kalau luka hati istrimu, yang sakit bukan hanya istrimu Jikov nanti, itu juga kau juga tersakiti. Dan itulah sebabnya
Paulus mencoba menyampaikan kepada kita seluruhnya bahwa seorang suami harus benar-benar mengasihi. Seperti tadi saya tanyakan, cinta nggak kau kawan sama istrimu? Cinta. Maka jangan pernah cintamu itu luntur. Pernah lihat baju yang luntur? Pernah ya? Kalau baju itu luntur seperti apa? Gak suka kita melihatnya. Mungkin kita akan buang. Maka cinta seorang suami kepada istri tidak boleh luntur. Mengapa saudaraku? Sama seperti cinta istri pun kepada suami gak boleh luntur. Saya sering katakan kepada seseorang ataupun orang-orang yang saya katakan seperti ini. Kalau ada tadinya mantan pacar atau segala sesuatu yang menyangkut paut, katakanlah misalnya seperti si Jiko datang SMS buat istrimu, kasih istrimu yang jawab ya kawan. Boleh? Atau kalau ada SMS datang sama si Ratu dari seseorang gitu, kasih suamimu yang balas, saya sudah punya istri dan dia ya, jangan lagi hubungi dia karena dia sudah apa? Kekasihku yang saya cintai. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika Salomo menyampaikan satu pesan, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Pernah membaca itu? Maka hari ini orang Batak bilang sohot. Ngerti bahasa Batak? Ngerti ya? So artinya berhenti. Hot berdiri teguh. Maka arti sohot, kamu harus berhenti dari masa mudamu dan berdirilah di dalam rumah tanggamu. Karena itu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga ini. Kesetiaan. Sehingga kita akan boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu boleh mengalir di dalam rumah tanggamu. Saya melanjutkan kembali. Saya membaca di dalam sebuah buku yang disampaikan oleh Nancy Anderson. Dia katakan bahwa judul bukunya itu Avoiding the Greener Grass Syndrome. Dia menyampaikan di sana bahwa di dalam rumah tangganya banyak terjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, dia katakan apa yang membuat mereka seperti itu hidup dalam rumah tangganya? Rupanya ada banyak orang tua yang terlalu campur dengan keluarga anaknya. Maka saya mau menyampaikan kepada Bapak Tobing, Pak Tobing, Ibu Tobing, hari ini anakmu ini engkau akan lepaskan. Dia sudah berdiri sendiri di dalam rumah tangganya. Maka ketika ada masalah mereka atau ketika ibu dan bapak ada yang mau disampaikan kepada mereka, perlu hati-hati. Karena saya ingin sampaikan, Anda menjadi pihak ketiga di dalam rumah tangga ini. Maka sebagai penasehat tidak masalah. Tapi jangan terlalu campur. Kak, saya tahu ini anakmu, laki-laki. Maka biasanya seorang ibu terhadap anaknya, dia merasa sebelum menikah dia suka anaknya menikah. Tapi yang selalu bermasalah bagi kami di Tapanuli atau Sumatera Utara, menantu perempuan dan mertua perempuan sedikit sedikit biasanya agak enak sedikit, lalu sedikit agak renggang, dan biasanya agak susah. Ya, Ratu, kamu sebagai menantu, saya mau sampaikan satu hal. Hormati orang tuamu, maka hormati mertuamu seperti ayahmu dan ibumu. Maka ketika orang tuamu marah, dengarkan saja. Bila perlu, peluk dia. Gak ada yang masalah. Kalau kamu mau peluk dia, kamu mau mengalah sama dia, tidak ada masalah. Pasti. Kalau biasanya sama mertua laki-laki gak terlalu banyak hal. Saya yakin. Ya, tapi saya mau sampaikan seperti minggu lalu saya katakan di pernikahan. Ya, jadilah seperti Ruth menjadi menantu yang baik. Kakak, jadilah menantu seperti apa? Jadilah mertua seperti Naomi ya kak. Naomi itu sangat luar biasa.
Dia selalu mengayomi dua menantunya sekalipun tidak punya anak lagi atau tidak punya suami. Tapi dia menjadi orang tua yang baik. Maka pesan ini kembali saya sampaikan, Bang, nasihati mereka kalau perlu. Kalau perlu, kalau diminta menasihati. Tapi kalau jangan, tahan dirimu. Ya Kak ya. Terima kasih untuk kakak dan abang. Terima kasih untuk Bapak Tobing dan juga Ibu. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada kalian berdua. Rumah tangga itu akan nyaman ketika Anda mau saling mengalah. Mengalah bukan berarti Anda kalah. Sesungguhnya ketika Anda mau mengalah di antara suami dan istri, sesungguhnya Andalah pemenangnya. Saudara menjadi pemenangnya. Jangan merasa kecil hati kalau mengalah. Ya, sama seperti halnya ketika kita menabrak tembok tidak akan pernah bisa kita tabrak. Tapi ketika kita boleh mundur, lalu maju 2 langkah, mundur selangkah, maju 2 langkah, itulah kehidupan dalam rumah tangga. Jika saya yakin dan percaya pilihanmu ini adalah pilihan yang tepat untukmu menjadi istri yang mendampingi engkau. Maka jadilah suami yang selalu mengasihi istrimu. Jadilah suami yang boleh mengayomi istrimu ini. Maka demikian pun anak kami Patra. Ratu, namamu Ratu. Kalau Ratu itu dia punya pemikiran melebihi dari segalanya, wanita. Maka jadilah Ratu bagi Jacob. Mengalah untuk menang. Dan ingat, tunduk kepada suamimu seperti kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nikahi yang kau kasihi dan kasihilah dia setelah engkau nikahi. Karena inilah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saya tidak tahu kalian bertemu di mana, tapi saya bukan kebetulan pertemuan kalian, tapi Tuhan memang membuat bahwa ratu ini adalah tulang rusukmu yang diambil daripadamu. Seperti yang Tuhan katakan bahwa ratu ini sekalipun jauh dari Medan, kamu ada di Jakarta, sama seperti asam dan dan ikan bisa bertemu di tempat tempat masak. Maka hari ini kita boleh saksikan akan kebaikan Tuhan kepada kalian berdua dan kepada keluarga besar abang kami Sitanggang dan keluarga besar Tobing. Jadilah orang tua yang selalu boleh menolong anak, selalu membantu mereka. Dan bagi Jacob dan Ratu, jadilah anak yang menjadi berkat bagi keluarga besar Sitanggang dan keluarga besar Tobing. Tuhan kiranya boleh memberkati rumah tanggamu. Dan inilah yang dapat kami sampaikan, sehingga rumah tanggamu akan menjadi bahagia selamanya di dunia ini, dan bahkan menjadi rumah tangga seperti keadaan surga kecil di atas dunia ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.